Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga beberapa saham dari sektor finance. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, ke-8 BTPS, ke-9 NISP, ke-10 BNGA, dan terakhir BRIS. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat lagi, all time high lagi ke harga 7.805, menguat 0,57%, dan transaksi sampai sahabat video ini ada di 13,9 triliun. Cukup besar ya transaksi hari ini. Tutupannya di 7.798, diturunin 7 poin. Langsung saja ke teknikalnya. ISG ternyata dia mampu lagi naik ya. Jadi kemana arahnya masih berpeluang besok itu Jumat ya. Nah besok Jumat nih rawan profit taking, mungkin naik sedikit, habis itu candlenya bisa jadi candlenya merah ya. Besok bisa naik tapi habis itu candlenya merah. Gambaran saya gimana nih proyeksinya untuk IHSG? Kemungkinan besar IHSG itu nggak sampai EMA 200 nya kalau turun nanti ya. Maksudnya nggak sampai di area 7.200. Maksimal kalau melihat kondisi seperti ini, IHSG koreksi nanti itu kemungkinan lah ya 7.400-an aja. Jadi ini saya sudah gambar proyeksinya, tapi ini disclaimer belum tentu juga terjadi. Ya maksimal dia mengarah ke dulunya tuh resisten kuat, bahkan itu semenjak April 2022. Jadi itu yang akan di retestnya. Ya bisa dibilang ini kan retest resisten become support. Nah itu jadi ke situ, dan tetap sampai akhir tahun dia menguji lagi all time high-nya. Itu gambarannya ya. Kalau pandangan saya, kalaupun dia koreksi tetap akan ya sideways, tapi sideways-nya di atas resisten kuatnya 7.400. Seperti itu aja untuk gambarannya. Gimana untuk besok? Besok naik sedikit tapi kemungkinan besar candlenya merah. Ya, perlu hati-hati, ini memang volume meningkat. Dan Bapak Ibu perhatikan dia 5 minggu terus naik, belum ada balasannya. Kemungkinan besar mulai ada balasan minggu depan. 2 minggu ke depan tuh atau 3 minggu ke depan mungkin ada candle-candle merah. Itu ya, kemungkinan besar loh. Untuk IHSG seperti itu aja. Lanjut saham pertama ada BBNI yang ditutup di harga 5.600, terkoreksi 0,88%. Langsung saja ke tekniknya. BBNI agak rawan, tapi dia ini membentuk pola 3 black row. Kemungkinan besar ada technical rebound di 5.500, tapi naik-naik terbatas. Trennya masih uptrend, belum patah. Dia patah tren kalau dia jebol 5.500. Tapi kemana? Kemungkinan besar ya 5.200. Nggak terlalu dalam lagi koreksinya, kemungkinan besar untuk IHSG juga untuk BBNI. Kalau jelek-jeleknya ya maksimal 5.000, itu maksimalnya ya. Tapi kalau menurut saya pandangan melihat IHSG seperti ini, koreksi BBNI itu kemungkinan 5.200 saja. Tapi maksimal kita targetkan 5.000 ya. Jadi kalau Bapak Ibu nyangkut harga atas pakai average down aja. Itu untuk BBNI. Lanjut ada BMRI yang ditutup di harga 7.300, terkoreksi 1,01%. Langsung saja ketikanya BMRI hari ini kembali all time high kah? Oh belum, nggak all time high, tapi sudah memberikan sinyal kurang bagus, sinyal candle bearish engulfing, dan itu di area resisten yang cukup kuat dekat dengan all time high. Pandangan saya sama, kalau BMRI koreksi nggak lebih dari 6.400. Jadi kalaupun turun mungkin 12% itu, kalaupun mampu ya. Nah 11an, pokoknya di bawah 12% lah koreksi. Area level psikologisnya 7.000 dan 6.600. Nah dua ini aja Bapak Ibu lihat. Ke situ maksimal swing low, nah naik, dan bisa jadi nanti gambarannya pola important holder. Neckline 7.400 ditembusnya lagi tahun ini. Itu ya. Untuk BMRI kalau turun harga sekarang memang nggak bisa dipaksa, memang bisa naik tapi terbatas. Bapak Ibu cuma dikasih misalnya profit misalnya 5% atau 3% dengan risk yang cukup besar. Kalau ke 7.300, kalau ke 7.000 atau 6.600 kan
Ya kalau pakai strategi everest down silahkan, nggak masalah juga. Ya, tapi alangkah bagusnya menunggu, sabar. Ada nanti dia koreksi dalam. Kenapa? Ya lihat aja Bapak Ibu historinya nih. Ya, dia naik, habis itu turun. Dia naik lagi, habis itu ada turun. Dia naik nih, all time high. Habis itu turunnya dalam. Tapi kalau ini turunannya nggak dalam. Kalau pandangan saya maksimal 6.500. Tuh, untuk BMRI. Itu aja, lanjut. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.175 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja katanya BBRI sepertinya susah, tapi kalaupun ada tarikan sekali lagi nggak tinggi, mungkin 5.400 saja, habis itu false break, kemungkinan besar naik, habis itu kempes. Kita lihat, pokoknya kalau untuk BBRI sih 10% aja maksimal. 4.500, 4.600. Itu swing low-nya gambaran saya. Kita lihat ke depannya benar nggak? Ya, jangan ditelan mentah-mentah juga ya. Itu untuk BBRI. Pokoknya hati-hati BBRI bagi Bapak Ibu yang harga punya atas. Di atas 5.000 tuh masih aman, di bawah 5.000 sangat mungkin 4.500 untuk BBRI. Tapi bagus nggak untuk jangka menengah sampai akhir tahun? Tetap bagus. Tapi ya ada membuat swing low dulu, koreksi dulu sebelum melanjutkan kenaikan. Untuk BBRI. Lanjut, ada BBCA yang ditutup di harga 10.475, menguat 0,47%. Langsung saja katanya BBCA besok tuh kemungkinan ini dekat lagi all time high. Besok bisa all time high BCA nih. Tapi tarikan terakhirnya kemungkinan besok. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan volume 3 hari itu meningkat dan MACD-nya golden cross dan membentuk bar chart di atas 0,1 udah. Jadi besok tuh ada potensi ya cetak rekor baru lagi dia. 10.500 ya resisten kuat atau all time high-nya. Nah, besok tuh ada potensi Noel mungkin 10.550 atau 10.600, habis itu kemungkinan besar tetap ada peluang candle-nya merah ya. Jadi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kurang ideal, tapi bisa naik. Cuman terbatas. Secara temporal weekly-nya bagus. Candle-nya bagus. Cuman ya rawan. Ya hati-hati untuk BBCA. Itu aja. Lanjut. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.440. Terkoreksi 0,34%. Langsung saja ke tekniknya. BBTN mudah-mudahan satu kali tarikan lagi. Kenapa? Karena teknikalnya masih bagus. Dia tembus 1.400 dan minggu ini walaupun masih ada perdagangan besok, tapi sudah bagus, kecuali tiba-tiba besok jebol 1.400. Nah, itu rawan. Tapi secara teknikal kalau bisa tutup atau besok rebound lagi, bagus. Minggu depan bisa ada tarikan sampai 1.500. Ya. Tapi ya itu kita lihat besok lah, karena besok konfirmasinya antara dia minggu depan ditarik naik sekali lagi atau ya sudah selesai turun langsung. Pokoknya 1.400 tuh support minor. Kalaupun nggak pakai stop loss nggak masalah. Bingung cara average down? Bapak Ibu tonton video komunitas YouTube Borneo Trader. Ya, di sebelah tanda lonceng atau tanda notifikasi itu ada tulisan gabung, tap dan pilih yang Pro Trader. Dan juga minggu kemarin tuh ada saham-saham pilihan yang masih menarik. Selain Goto udah naik 10%. Itu luar biasa ya. Sentimen ada penjelasannya di video itu. Ya, jadi kalau tertarik bisa join itu. Kalau mau trading setiap hari live trade, live update, itu bisa join menggunakan Stockbit. Bagi Bapak Ibu pengguna Stockbit, trading menggunakan Stockbit, saldonya ada 10 juta. Coba kalau berminat ya, siapa tahu cocok dengan strategi, dengan update-update, dengan pilihan-pilihan saham yang saya berikan di eksternal community Stockbit. Dengan memasukkan kode R41778. Itu free, yang penting Bapak Ibu ada transaksi setiap bulan. Minimal saldo 10 juta untuk Bapak Ibu modal trading atau investasi. Bukan untuk saya ya, untuk Bapak Ibu trade. Itu kalau tertarik bisa. Kalau Bapak Ibu punya sekuritas lain bisa join di grup Swing Trader Borneo Trader. Link 3 di bio Instagram atau di link deskripsi. Kalau mau join trading scalping, trading cepat, belajar menganalisa secara teknikal untuk Bapak Ibu modal di
ya kedepannya bisa jadi usaha sampingan karena nggak harus 8 jam melihat market, namanya scalping. Yang penting bisa cuan bungkus, misalnya targetkan sehari untuk trading misalnya 2%, 1%, ya kalau Bapak Ibu tertarik bisa link di deskripsi, pilih kelas scalping di tanggal 15 September, hari Minggu besok saya adakan kelas scalping. Seperti itu. Kalau tertarik, ya itu aja untuk BBTN. Pokoknya BBTN kalau besok jebol 1400 selesai dulu. Maksudnya selesai, turun dulu. Belum saatnya naik lagi. Ya, tapi trennya masih bagus. Masih bagus. Maksimal 1200. Maksimal, tapi kemungkinan besar nggak nyampe 1200, paling 1280, 1300. Itu ya swing low-nya untuk BBTN. Lanjut, ada BDMN yang ditutup di harga 2620 menguat 0,76%. Langsung saja ke teknikannya. BDMN seperti ini, volume meningkat, besok tarikan, harus ditarik naik. Kalau besok merah udah selesai juga, ke bawah dulu. Ya yang penting besok bertahan lah ya. Pokoknya dia kalau dia coba 2590, 2590 turun, koreksi dulu. Kemana arah? Kalau pandangan saya maksimal 2450 untuk BDMN kalau ada koreksi. Nggak masalah, simpen aja kalau sabar. Lanjut, ada Arto yang ditutup di harga 2820 menguat 1,43%. Kalau dilihat data saksi asing belum dibuka. Arto belum, kemungkinan besar susah untuk naik. Kenapa? Dia sudah beberapa kali naik gagal. Ini saya rapiin lagi ya. Nah, ini saya gambar ulang. Kenapa dia sinyal lebih condong turun? Bapak Ibu perhatikan. Ya, ini karakternya sering membentuk ekor dari atas. Tapi yang memberikan sinyal kurang bagus, dia kemudian membentuk lower low. Ya, seharusnya kan seperti ini tarikannya. Nah, dia sudah membentuk low baru, patah trennya. Jadi neckline 2850 itu sepertinya susah ditembus dan kemana arahnya lebih condong ke bawah dulu. Ya, kemana kira-kira maksimalnya? Bapak Ibu bisa hitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Ya, kalau melihat di history Fibonacci-nya ini maksimal 2400. Itu maksimalnya swing low-nya 3 bulan ke depan atau 1-2 bulan ke depan kalau ada ISG koreksi. Itu malah kesempatan buyback bagi yang sudah TP. Ya, harga sekarang trading cepat aja. Kalau dia jebol 2770 pertimbangkan stop loss dulu daripada dibawa ke bawah. Ya, target turunannya itu 2400-an. Kalau gagal bertahan di atas 2800 minggu ini. Kalau minggu ini mau bagus berarti besok harus rebound. Minimal neckline-nya 2850 tembus dulu. Tutup di atas itu cukup aman. Tapi kalau pandangan saya tetap akan susah menembus 3000 karena ya itu bisa dikatakan resisten kuat dan condong. Setelah itu tetap arahnya akan turun lagi. Target turunnya mana? Maksimal 2400. Kita lihat update selanjutnya. Ya itu baru gambaran dan belum pasti terjadi. Bisa aja lebih dalam, bisa aja di tengah-tengah atau bahkan nggak sampai. Ya kita lihat ke depannya. Untuk Arto. Ya. Karena Arto ini kan sudah dari bawah, dari 2000, 2300. Ya wajar kalau ada balasan koreksi dulu. Ya Arto. Lanjut. Ada BTPS yang ditutup di harga 1235 menguat 1,2%. Langsung saja ke tekniknya. BTPS sepertinya susah naik. Hati-hati untuk BTPS. Kenapa? Karena dia setiap hari membentuk lower high. Kalau dia jebol 1200 besok selesai dulu ke bawah. Maksimal kemana? Kalau pandangan saya sih nggak lebih dari 1100 ya mudah-mudahan. Tapi jelek-jeleknya ya 1000, 1050 untuk BTPS. Itu aja. Lanjut. Ada NISP yang ditutup di harga 1370 sama harga penutupan hari sebelumnya. NISP belum juga. Sabar. Wah, di pucuk tapi nggak kuat naik. Kemungkinan besar lebih condong koreksi. Kemana kira-kira koreksinya? Maksimal. Kalaupun ada koreksi 1200-an. Minornya kemungkinan EMA 200 nih dijaga 1300, 1280. Kita lihat apakah di 1270, 1300 ini
mantul atau mantulnya di 1200. Ya, trennya masih bagus, tapi ya harus juga nggak harus naik terus, ada swing low dulu, apalagi ISG koreksi bisa jadi nanti kan double bottom. Nah, malah kesempatan pokoknya jangan takut kalau dia di 1200 1280 nih area cicil. Nah, itu untuk NISP. Time frame weekly-nya kita lihat besok kan perdagangan terakhir. Cukup bagus tapi volumenya nggak kuat. Kita lihat besok lah update-nya. Ya, untuk NISP. Lanjut ada BNGA yang ditutup di harga 1955 menguat 0,25%. Langsung saja ke tekniknya BNGA. Nah, ini ada tarikan ya. Hari Senin kemarin rebound. Jadi udah ditarik naik, udah dekat. Paling sekali lagi tarikan tapi nggak tinggi ya. Mungkin 2%, 3%. Kalau pandangan saya tetap perlu hati-hati. Untuk BNGA sekarang tuh bukan area beli. Takutnya sih tiba-tiba false break. Dan misalnya besok atau minggu depan dia turun lagi di bawah 1900. Arahnya ya. Tapi kalau ke 1600 sih kelihatannya nggak. Paling 1750. Ya, kita lihat itu. Untuk BNGA, bagus nggak trennya? Masih bagus trennya untuk jangka menengah. Tapi ya harus ada sideways dulu, koreksi dulu, ngumpulin tenaga, baru dia nanti tembus 1900, tembus 2000, baru 2200. Semoga akhir tahun ya, kita lihat aja nanti ke depannya. BNGA, saham terakhir ada BRIS yang ditutup menguat 4,72% ke harga 2880. Langsung saja ke tekniknya, BRIS luar biasa, volume juga bagus, meningkat, dan sayangnya dia mendekati resisten. Lanjut nggak nih kira-kira? Apalagi volume meningkat. Potensi besok bisa lanjut, cuman hati-hati, kemungkinan besar ya all time high-nya kah? Oh jauh all time high-nya ya. Harga tertingginya semenjak Maret itu ya mungkin ke situ aja, maksimal 2950, 2960. Tapi itu nggak ideal kalau Bapak Ibu baru maksa beli sekarang. Untuk BRIS. Nah ini BRIS ya. BRIS nggak jebol 2550 kan aman. Kalau nggak ya, lihat ini gambar saya. MA200. Kemana kira-kira ini? Kalau ternyata dia nanti koreksi gagal dan ISG koreksi, Bapak Ibu tarik dengan garis. Seperti ini juga bisa. Seperti ini bisa. Atau tarik dari sini juga bisa. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau menurut saya sih tetap nggak lebih dari 2500 kalaupun turun. Untuk BRIS ya. Nah, ini gambarannya. Itu aja untuk BRIS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.